Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengayoman yang saya cintai dan saya banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas perkenannya, video tutorial penyusunan analisis beban kerja dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan. Video tutorial ini sebagai pelengkap dari Permenkumham nomor 32 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan analisis beban kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua. Semoga video tutorial ini bermanfaat dalam proses penyusunan analisis beban kerja di lingkungan unit kerja kita semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selalu berbahagia. Salam pembaruan. Hai sahabat pengayoman, aku Yomin, sahabat pengayoman yang paling kece dan canggih. Nah, sahabat pengayoman, kali ini aku mau mengenalkan aplikasi ABK. Sebelum Yomin menemani sahabat pengayoman mengisi aplikasinya, Yomin ceritain dulu ya. ABK atau Analisis Beban Kerja berguna untuk membantu proses penataan organisasi dan manajemen kepegawaian yang menjadikan organisasi semakin tepat ukuran dan tepat fungsi. ABK bisa kita manfaatkan untuk membangun organisasi dengan struktur yang baik, mengetahui kendala dalam pekerjaan yang dilakukan, dan memperoleh solusi untuk perbaikan dalam menunjang kinerja organisasi. ABK juga bisa dimanfaatkan untuk manajemen kepegawaian. Jadi, dari mulai proses menentukan kebutuhan formasi CPNS, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pemetaan jabatan, sampai pemberian program diklat bisa dilihat dari ABK pada suatu jabatan. Wah, Yomin, berarti ABK ini akan membantu kita menciptakan organisasi Kementerian Hukum dan HAM yang lebih baik dari sisi penguatan organisasi dan sumber daya manusianya ya. Ampas melati dan pepaya, pastinya. Nah, kali ini Yomin bawa kabar baik nih. Bukan kulit manggis sudah ada ekstraknya. Tapi sekarang ABK sudah ada aplikasinya. Aplikasi ini bisa diakses pada laman abk.kemenkumham.go.id. Dan semua prosesnya tinggal input data saja. Nanti data yang diinput akan otomatis diolah di dalam aplikasinya. Simsalabim, buah salak dimakan bim-bim. Jadi deh hasil ABK-nya. Kayak yang gampang. Apa yang harus kita siapin untuk mengisi aplikasi ini, bro? Selain siapkan waktu, mental, dan kesabaran, yang pasti, siapkan dokumen tertulis analisis jabatan ya. Setelah itu, brace yourself, winter is coming. Siapkan kopi, senam jari, jangan lupa berdoa guys. Yuk, mari kita mulai. Untuk bisa mengisi analisis beban kerja, kita harus terlebih dahulu melengkapi data analisis jabatan. Dalam melengkapi data analisis jabatan, ada 23 kategori yang perlu diisi. Di antaranya, identitas jabatan, ikhtisar jabatan, kualifikasi jabatan, tugas pokok, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, dan sebagainya. Oke, 23 item dalam analisis jabatan. Lalu apa? Setelah pengisian kelengkapan data analisis jabatan selesai, tinggal satu langkah lagi sebelum kita menyelesaikan tugas pengisian data ini, sahabat pengayoman. Jika sudah selesai melengkapi data analisis jabatan, saatnya mulai mengisi analisis beban kerja. Dalam mengisi analisis beban kerja, kita hanya perlu mengisi waktu penyelesaian tugas dan jumlah indikator terlaksananya tugas di kolom beban kerja. Cukup mudah bukan? Jika sudah selesai mengisi ke semua analisis jabatan dan analisis beban kerja, pastinya mau lihat hasil jerih payah kita kan? Iya kan? Iya dong. Ada ikan makan kedondong. Keselak dong. Nah, sahabat pengayoman juga bisa melihat simpulannya dalam bentuk PDF juga loh. Selesai deh. Makan pepaya, cocol sambal rujaknya. Makan kerang di Margahayu. Sudah selesai mengisi aplikasi ABK-nya? Sekarang jalan-jalan sama Yomin yuk. Mana kita? Kemana? Ke jalan yang benar. Ya. Sahabat pengayoman pasti ingin tahu bagaimana cara mengisi ABK secara detail. Mari kita lanjut ke video berikutnya.
minyak kelapa, minyak samin, goreng ketan buat dimakan. Sahabat pengayoman, ketemu lagi sama Yomin. Daripada asem ketemu sama mantan, iya kan? Sahabat pengayoman, yuk kita isi aplikasi IABK. Yomin temenin deh. Pertama-tama, yuk kita pergi ke tautan abk.kemenkumham.go.id. Isi kolom username dengan salam pembaharuan dan kolom password dengan kami pasti. Setelah berhasil, maka tampilan akan seperti ini. Lanjutkan dengan mengisi username dan password sesuai unit UPT masing-masing yang sudah tertera pada file Excel setiap kantor wilayah. Sudah berhasil masuk? Nah, sahabat pengayoman, untuk bisa mengisi analisis beban kerja, kita perlu terlebih dulu mengisi analisis jabatan. Kita mulai yuk. Klik Anjab pada daftar menu di sebelah kiri tampilan aplikasi. Pilih jabatan yang mau kita lengkapi datanya dengan klik pilihan Anjab sekali lagi, tapi di sisi paling kanan tampilan aplikasi ya. Kali ini, Yomin temenin isi dari mulai informasi jabatan sampai alat kerja ya. Kamu bisa lihat progres kelengkapan datamu kalau tanda X di tiap proses kelengkapan data sudah berubah menjadi tanda centang. Dalam informasi jabatan, pertama-tama yang perlu kamu lakukan adalah memastikan data jabatannya sudah benar dan sesuai. Lalu isi ikhtisar jabatan sesuai dengan data analisis jabatan yang sudah ada. Nah, kalau proses ini sudah selesai, klik tombol simpan. Lalu, klik tombol kembali. Kembali mengisi aplikasi ya. Jangan kembali padanya yang meninggalkanmu. Selanjutnya, kita mengisi pendidikan formal sampai pengalaman kerja. Masukkan data sesuai dengan yang tertulis pada dokumen tertulis analisis jabatan. Selanjutnya, kita mengisi uraian tugas. Dalam bagian ini, sahabat pengayoman perlu menambahkan satuan berupa indikator keterlaksanaan di setiap uraian tugas. Misalnya, apakah bentuknya dokumen atau laporan. Uraian tugas diisi satu-satu ya, yang sabar. Jangan lupa klik simpan setelah mengisi datanya satu persatu. Sudah selesai mengisi uraian tugas? Klik tombol kembali dan lanjutkan dengan mengisi hasil kerja dan bahan kerja. Nah, logika cara mengisi bahan kerja sama dengan mengisi uraian tugas. Ditambahkan satu persatu sesuai dokumen analisis jabatan dan jangan lupa klik simpan. Alat kerja diisi dengan logika yang sama ya, sahabat pengayoman. Nah, sudah selesai mengisi sampai alat kerja? Bagus! Ingat, klik apa setiap selesai input data? Simpan! Kalau mau kembali, jangan. Move on aja. Yomin, lanjut dong. Sahabat pengayoman, ketemu di video selanjutnya ya. Halo sahabat pengayoman, yuk kita lanjut isi aplikasi ABK-nya. Biar nggak baper, Yomin temenin ya. Ingat, kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada kesempatan. Kita nggak akan baper kalau si dia nggak caper. Eits! Oke, setelah kita selesai mengisi sampai alat kerja, kali ini Yomin akan menemani kamu mengisi tanggung jawab sampai kondisi lingkungan kerja. Pertama-tama, kita mengisi tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan dokumen tertulis analisis jabatan ya, sahabat pengayoman. Ingat, jangan lupa klik simpan setiap selesai menginput data. Jangan memori mantan aja yang disimpan. Sekarang kita isi korelasi jabatan. Walau dalam dokumen tertulis korelasi jabatan dibagi ke dalam 3 jenjang, vertikal, horizontal, dan diagonal, pada aplikasi tidak perlu dibedakan. Tapi, mengisinya harus berurutan dari jenjang vertikal terlebih dahulu, lalu horizontal, terakhir diagonal ya. Ingat, satu jabatan, satu kolom ya, sahabat pengayoman. Yomin, kalau di dokumen nggak tertulis jabatannya, gimana? Kalau tidak ada jabatannya, tuliskan pimpinan sebelum menuliskan instansinya ya, sahabat pengayoman. Kalau sudah semuanya disimpan, kita klik tombol kembali. Sekarang kita mengisi kondisi lingkungan kerja.
Jika dalam dokumen tertulis terdapat dua kondisi lingkungan kerja, seperti di dalam ruangan dan di luar ruangan, yang kita pilih dalam aplikasi yang persentasenya lebih besar ya. Yomin, pilihan di aplikasinya tidak sesuai dengan dokumen analisis jabatan tertulisnya nih. Kalau begitu kasusnya, yang diinput pada aplikasi sesuai kondisi yang ideal saja ya. Kayak aku, ideal. Mau kemana? Mau kemana? Sahabat pengayoman, ketemu di video selanjutnya ya. Halo sahabat pengayoman, semangat! Sedikit lagi selesai nih. Masih kuat kan? Digantungin si doi aja kamu kuat. Masa ngisi aplikasi gini aja nggak kuat? Oke, sekarang Yomin temenin ngisi dari tahap risiko bahaya sampai minat kerja ya. Masih sama dengan aturan pengisian data sebelum-sebelumnya. Jika sudah menambahkan data, jangan lupa klik simpan. Dan klik kembali jika sudah selesai input semua data ya sahabat pengayoman. Untuk mengisi risiko bahaya, isi aplikasi sesuai hasil analisa yang tertulis pada dokumen tertulis analisis jabatan ya. Sama halnya dengan syarat jabatan dan keterampilan kerja, isilah sesuai dengan dokumen anjab tertulis. Yomin, kalau di aplikasinya tidak ada pilihan yang sesuai dengan dokumen tertulis, gimana ya? Di-input dengan pilihan yang sudah ada saja sahabat pengayoman, atau input manual. Lanjut, bakat kerja, temperamen, dan minat kerja diisi sesuai dokumen tertulis juga, oke? Jangan lupa klik simpan untuk semua progres input data kamu ya sahabat pengayoman. Simpan di aplikasi ya, jangan di hati. Yomin. Apalagi Juminten? Sahabat pengayoman, ini kalau data yang diminta di aplikasi nggak tersedia di dokumen tertulis analisis jabatan, diisi apa ya? Diisi selayak dan sepantasnya saja sahabat pengayoman. Oh, ya. Seperti aku yang selayak dan sepantasnya bersanding sama si doi ya. Halo? Aduh, nggak kedengeran nih, kresek-kresek. Sahabat pengayoman, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Yomin, jawab dong. Aku pantas kan bersanding sama doi? Yomin. Halo sahabat pengayoman. Akhirnya, sampai juga kita di tahap akhir pengisian kelengkapan data pada aplikasi IABK. Oke, tahap terakhir dari pengisian data anjab, Yomin akan temenin sahabat pengayoman mengisi upaya jasmani sampai kelas jabatan. Setelah itu, kita mengisi analisis beban kerja. Yomin, untuk pengisian data upaya jasmani dan kondisi fisik, ini nggak ada di dokumen tertulis analisis jabatan. Kami isi apa ya di aplikasi? Nah, ini diisi dengan data general saja ya sahabat pengayoman. Sekarang kita buka fungsi kerja. Kita isi menyesuaikan dengan dokumen tertulis anjab ya. Yomin, untuk fungsi kerja, seharusnya kan diisi dengan kombinasi huruf dan angka. Kalau pada dokumen tertulis hanya ada huruf saja, bagaimana? Kalau begitu, diisi dengan huruf yang sesuai dan pilihlah kombinasi angka 0 ya. Selanjutnya, kita isi prestasi kerja. Kalau belum ada data tertulisnya, kita isi dengan data general ya, sahabat pengayoman. Oke, tahap terakhir dari pengisian data anjab, kita sekarang masuk pada tahap kelas jabatan. Yomin, ini kelas jabatan, datanya belum ada di dokumen tertulis analisis jabatan. Nah, sahabat pengayoman, kategori kelas jabatan sudah ada pada lampiran. Jadi, tinggal dicocokkan saja datanya ya. Setelah selesai kita input data analisis jabatan, sekarang saatnya kita mengisi analisis beban kerja atau ABK. Untuk mengisi data analisis beban kerja, klik tombol analisa beban kerja yang terdapat di sebelah kiri tampilan aplikasi. Maka, tampilan detil akan berubah menjadi seperti ini. Kita tinggal pilih pada jabatan mana kita hendak mengisi data beban kerja dengan cara klik tombol beban kerja di bagian paling kanan dari jabatan terkait. Oh ya, bagian jumlah pemangku jabatan juga diisi ya sahabat pengayoman. Untuk jabatan struktural hanya bisa satu, tapi jabatan fungsional dan pelaksana bisa diisi beberapa sesuai jumlah yang ada di lapangan, oke? Setelah tombol beban kerja diklik, tampilan detil aplikasi ABK akan berubah seperti ini.
Sekarang, semua daftar tugas dan indikator hasil kerja yang sudah sahabat pengayoman input pada proses analisis jabatan sebelumnya akan muncul pada halaman ini. Magic kan? Beban kerja diisi dengan prediksi waktu untuk menyelesaikan tiap-tiap tugas. Setiap prediksi ini diisi dalam satuan menit ya sahabat pengayoman. Yomin, kenapa harus dalam satuan menit sih? Satu hari kerja ada berapa menit? Karena sahabat pengayoman, setiap menit bersamamu sungguh berharga. Dan menurut Permenpan RB nomor 1 tahun 2020, dalam pedoman analisis jabatan dan beban kerja, tiap beban kerja harus diestimasikan dalam satuan menit. Jika sebuah beban kerja diestimasikan akan dikerjakan dalam beberapa jam, maka total jam tersebut dikalikan 60. Namun, jika sebuah beban kerja diestimasikan memerlukan beberapa hari kerja, maka satu hari kerja dihitung dengan rumus misal, uraian tugas yang sebelumnya sahabat pengayoman input adalah membuat laporan rapat akhir tahun dengan satuan tugasnya laporan. Sahabat pengayoman perlu mengira-ngira berapa waktu kerja untuk menyelesaikan satu pekerjaan tugas beban kerja ini. Sepertinya untuk membuat laporan ini diperlukan waktu kurang lebih 5 jam kerja. Berarti yang kami input sesuai rumus menit tadi jadi 300 menit. Begitu ya? Betul nggak Yomin? Jarum pentul dibuang di taman. Betul sekali sahabat pengayoman. Nah, kalau semuanya sudah dibuat analisis beban kerjanya, jangan lupa apa? Klik simpan saat selesai input data. Jangan lupa berdoa dan cuci tangan. Dan juga klik simpan saat selesai input data. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengisi prediksi beban kerja pada setiap daftar tugas dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, kalau sudah disimpan, klik view pada daftar menu sebelah kiri. Maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Klik form 1 untuk melihat akumulasi data yang telah diinput, atau klik logo printer dan tulisan PDF untuk mengunduh semua data yang sudah diinput dalam bentuk PDF. Habis ini apa Yomin? Habis gelap, terbitlah terang. Cukuplah sudah tugas abang. Sampai ketemu lagi sahabat pengayoman Sobat Pasti. Sudah selesai tugas kita. Jangan kangen sama Yomin ya. Simpan aku dalam hati.